ini kebetulan bulan Maulid, ya, bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Jadi walaupun bukan bulan Maulid, majelis ratib itu setiap 2 minggu sekali, ya. Bahkan ada saya minta bacakan Maulid gitu. Tetap kita baca nggak sampai 2 minggu, setiap minggu bahkan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid, ya, berarti tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ada seseorang ulang tahun, dia anaknya atau istrinya yang ulang tahun, dia beli kue ulang tahun, dia ajak keluarganya makan, tapi giliran nabinya ulang tahun dia nggak peduli. Nah, sekarang kita rubah trik ini, ya, kita doakan saudara kita yang belum cinta dengan Maulid. Kalau orang Betawi ini, ya, umumnya di sini kan banyak, kalau di atas orang Betawi, ya, orang Betawi itu, ya, pindah rumah baca Maulid, ya, selamatan baca Maulid, anaknya mau nikah baca Maulid, cuma bercerai aja nggak baca Maulid. Iya, bercerai aja nggak baca Maulid, ya. Jadi ada satu kisah perlu saya ceritakan. Dulu ada namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditemani oleh anjingnya. Anjingnya namanya Ashabul Kahfi. Nah, itu dia dimatikan itu sampai 300 tahun. Kemudian dihidupkan lagi. Nah, ceritanya ketika di surga ini, anjing ini mau masuk surga, sama malaikat ditahan karena anjing ini kan najis mughallazoh, najis berat. Ngapain ente masuk surga? Kata malaikat gitu. Wahai malaikatku, ya, saya ini cinta dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ulama, ya. Akhirnya malaikat ngadu ke Allah, ya Rob, bagaimana ini? Masuk. Jadi satu-satunya binatang, anjing, Ashabul Kahfi yang bisa masuk surga. Itu kenapa? Karena cinta. Satu. Yang kedua, Abi Lahab atau Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Dulu ketika baginda Rasulullah dilahirkan, dia tuh udah pesan sama Suwaibah. Suwaibah itu adalah khodimnya, budak, ya. Budak di ibunya baginda Rasulullah. Jadi Suwaibah dia pesan nih, nanti kalau keponakan saya lahir, tolong kasih tahu saya, ya. Pokoknya jam berapapun ketuk pintu saya, kasih tahu kabar saya. Akhirnya pas ketika lahir nih, ibunya kan namanya Siti Aminah, ya, melahirkan, yaitu hari Senin menjelang subuh, ya. Kemudian lahir. Nah, itu Suwaibah langsung tok-tok pintu. Itu sekitar jam 3-an dah gitu. Siapa? Saya sedang tidur. Wahai Tuan, katanya saya disuruh beritahu bila ponakan Tuan lahir. Sekarang ponakan Tuan lahir gitu. Oh ya, terima kasih. Kamu saya bebaskan jadi budak. Akhirnya dibebaskan. Kemudian dia nggak tahu nih ponakan ini siapa. Waktu itu belum tahu. Nggak taunya adalah seorang utusan Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tapi dia nggak beriman. Nih, Abi Lahab ini cuma karena cinta sama Rasulullah, kemudian nanti di neraka dia dapat keringanan, di alam kubur dapat keringanan setiap hari Senin. Kemudian nanti di neraka pada hari Senin dapat keringanan. Keringanannya apa? Yaitu posisinya di paling neraka paling atas. Jadi keluar nih dari tangannya Abi Lahab tuh jemari tangannya itu keluar air. Cuma itu aja. Itu kenapa? Karena cinta. Mudah-mudahan nih kita dengan baca Maulid cinta. Jangan hanya sekedar baca Maulid. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan. Seperti minumnya Rasulullah bagaimana? Nah, nanti Ustaz Jaki kan udah menjelaskan, ya, masalah minum Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah kalau minum tuh 3 kali, 3 tegukan. Jadi sekali baca Bismillah, selesai Alhamdulillah. Sekali lagi minum Bismillah, kemudian Alhamdulillah, sampai 3 kali. Pokoknya ini termasuk majlis ini termasuk adalah kita
ajarannya Rasulullah. Makanya kita doakan saudara kita yang belum berketuk hatinya, yang cinta dunianya melebihi, maksudnya hubung dunia. Kalau perumahan rata-rata ya berangkat pagi pulang sore ya. Taruhannya berhasil untuk mengejar cita-citanya. Nanti ketika dia meninggal, dibawa nggak tuh hartanya? Dibawa nggak? Nggak dibawa. Sayang kan? Sia-sia. Makanya kita yang orang majlis bikin daftar, sesibuk apapun ya jadwal pengaji jangan ditinggal. Langsung kita ke kajian, yaitu kitab Durusul Fiqhiyah yang ditulis oleh Tuan Guru kami Kiai Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani bin Sufyan. Kita doakan semoga Tuan Guru senantiasa Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur dan berkah ilmunya. Al-Fatihata biniyat, Al-Fatihata bihazal kitab bi annallaha biniyatis sihah wal afiyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amina. Qala ta'rifus sholat, yaitu definisi atau pengetahuan tentang sholat. Wahia lugatud du'a'u bi khair. Sholat itu menurut bahasa adalah doa yang baik. Jadi kalau ditanya apa sih sholat, sama kita ditanya seseorang, sholat itu apa sih gitu. Sholat adalah menurut bahasa adalah doa yang baik. Wa syar'an, dan menurut agama aqwalun wa af'alun mahsusatun, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Mufattahatun bit takbiri, yaitu diawali dengan takbir. Yang namanya sholat itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Al-muqtaranun bin niyati, disertai dengan niat. Jadi niatnya itu ketika takbiratul ihram, Allah, di dalam hatinya berniat tuh sahyaku ya salat fardhu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau berimam ya mengikut imam karena Allah Ta'ala ya. Jadi kalau dia niatnya saya niat sholat zuhur 4 rakaat, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada fardunya. Jadi fardunya disebut saya niat sholat fardu zuhur, fardu asar 4 rakaat karena Allah. Ada saudara kita nggak pakai usoli, emang boleh nggak pakai usoli? Gitu. Iya. Adanya nggak pakai usoli, ya, boleh nggak? Jadi usoli itu sebelum sholat, jangankan usoli, kita nyanyi dangdut aja boleh. Gitu. Jadi usoli itu belum sholat. Jadi sholat itu dimulainya dengan takbir. Kan kalau usoli sebelum takbir kan? Lapas, ucap lapas. Yaitu al-muqtaranun bin niyati, yaitu diiringi dengan niat takbirnya. Muhtatimatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Itulah definisi salat menurut agama. Bisyara'iti mahsusatin, yaitu dengan syarat-syarat khusus. Jadi ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan pelajari minggu yang akan datang, yaitu tentang syarat-syarat wajib sholat. Wahia nau'ani, dan dia ada 2 macam tuh. Sholat itu ada 2 macam, fardun wa naflun, yaitu fardu dan sunnah. Aman naflu fahuwa qismani, adapun yang sunnah ada 2 bagian. Qismun wa tusannu fihil jama'ati kas sholatil id. Yang sunnah itu ada 2 bagian ya.
Adapun yang sunnah itu ada dua bagian. Ismun, terbagi sunnah di dalam jamaah seperti sholat id. Kalau sholat id itu hukumnya sunnah, tapi dilakukannya dengan berjamaah. Tanpa berjamaah nggak bisa. Wakismun, dan yang satu lagi latusanmu pihil jamaah tarotibatin, yaitu ada lagi sholat sunnah yang di dalamnya berjamaah, ya, di dalamnya berjamaah seperti tarotibatin, sholat rawatib. Jadi kalau sholat rawatib itu tidak berjamaah. Yang berjamaah itu sholat id, idul adha, idul fitri. Wa amal fardu fahuwa aidon kismani. Adapun yang fardu ada dua bagian, yaitu fardu kifayatun kasolatil janajah, yaitu fardu kifayah seperti sholat jenazah. Apa itu artinya fardu kifayah? Ya, fardu kifayah itu apabila di kampung ini, apa kampungnya namanya? Buaran. Ada yang meninggal, satu orang aja, ya, dia nyolatin, yang lain nggak sholat, itu lepas, yang lain tuh nggak kena dosa karena fardu kifayah. Jadi ada sebagian yang melaksanakan, yang lain nggak sholat, dia nggak kena dosa karena udah dilaksanakan oleh tadi sebagian itu. Wa fardu ainin, dan fardu ain. Wahwa kismanin, ada dua. Kismun yatlubu fi kulli isbu, yaitu dituntut dalam tiap-tiap minggu. Wahwa sholatul jum'ah. Sholatul jum'ah ini adalah sholat fardu ain, ya. Tapi bagi laki-laki, ya. Itu sholatnya sholat fardu ain, sholat Jumat itu. Wa kismun yatlubu fi kulli yaumin wa lailatin, dan terbagi dituntut dalam tiap-tiap hari dan tiap siang dan malam, yaitu wahuwa sholatul khomsi, dan dia termasuk sholat yang 5 waktu. Wal mafrudatil ainiyati minas sholati fi kulli yaumin wa lailatin khomsin. Yang dipardukan itu, yang fardu ain itu daripada sholat-sholat pada tiap-tiap hari dan malam, siang dan malam, itu ada 5. Apa itu? Az-zuhri wal asri, zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i was subhi, maghrib, isya dan subuh. Maklumatun minad dini, yang umum di dalam agama, biduroroti, dengan kemudorotan, fayakfur jahidan, maka kafir apabila meninggalkannya. Wa faratu lailatul isra qoblal hijrati bis sanatin, dan dipardukan pada malam Isra sebelum hijrah, sebelum tahun hijrah. Jadi sholat ini diwajibkan atau dipardukan yaitu sebelum hijrah, tahun hijrah. Walam yajtami'u hazihil khamsu li ghairi nabiyyina, dan tidak terhimpun tuh sholat yang 5 waktu ini selain Nabi kita. Nabi kita kan Nabi Muhammad, ya. Itu sholat yang paling sempurna adalah di baginda Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak lengkap, seperti Nabi Adam subuh saja, ya, nah cuma subuh aja sholatnya. Terus Nabi Sulaiman asar aja sholatnya. Jadi paling sempurna adalah Nabi kita, baginda Rasulullah SAW. Amma subhi faraqatani, adapun sholat subuh 2 rakaat, wal maghribi salasin, dan maghrib 3 rakaat, wa kulli minaz zuhri wal asri wal isya'i fa arba'a, dan daripada sholat zuhur, asar, dan isya adalah 4 rakaat. Dan sholat ini yaitu diawalinya seseorang itu mulai sholat, mulai dia balik. Kalau laki-laki ya udah pernah mimpi, ya. Siapa yang udah pernah mimpi nih? Jadi itu tanda kewajiban, maksudnya mimpinya gini, maaf ya,
Ini pikir emang agak jorok ya, tapi ini buat pendidikan kita. Maksudnya mimpi, dia mimpi ada seseorang yang dicintai, dia menjelma dalam mimpinya, sehingga dia di kemaluannya tuh laki-laki yang tadi mimpi itu keluar cairan. Nah, mulai dari situlah wajib dia sholat. Kewajiban sholat tuh datang situ. Nah, bagi yang wanita, bagi yang akhwat, yaitu ketika datang pertama kali menstruasi. Nah, keadaan menstruasi ini beda-beda ya. Ada yang 15 tahun, malah anak saya tuh kelas 3 SMA baru menstruasi. Kelas 3 SMA, karena anaknya di dalam terus nggak pernah begaul gitu. Di sekolah punya khusus sekolah pulang sama dokter nasihatin, mesti punya pacar kamu kalau mau datang haid, katanya gitu. Tapi enggak, waktunya pasti datang. Nah, ketika datang wajib. Kemudian sampai di mana kewajiban sholat? Kalau kita perhatikan saudara kita yang ada di rumah sakit ya, sedang sakit, dia nggak sholat. Padahal itu di ambang kematian. Ya, jadi sholat ya kewajibannya apabila nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Apabila duduk nggak bisa, tiduran. Apabila tiduran nggak bisa, ya pakai anggota apa kedip, pakai anggota pakai isyarat, ya pakai isyarat ya. Nah, itu nggak bisa juga, ya udah sholatin aja dah. Bagi yang meninggalkan sholat, hukumnya hutang hukumnya, berdosa dia. Satu kali meninggalkan sholat ya, diibaratkan apabila seorang laki-laki menjinahi ibunya ya, ibunya aja jinahi, itu dosanya. Satu lagi meninggalkan satu waktu sholat, itu dosanya lebih besar meninggalkan satu waktu sholat ketimbang dia berzina dengan ibunya ya. Paham ya? Begitu sholat. Bahkan baginda Rasulullah bersabda ya, man tarokas sholat amdan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, fahuwa kafir, dan dia dimasukkan di golongan kafir. Jadi tanda orang Islam itu adalah sholat. Antara orang kafir dan muslim adalah sholat. Ada tetangga kita di hari Minggu dia nggak ke gereja, di hari Jumat dia nggak ke masjid. Apa agamanya ini? KTP-nya Islam padahal. Jadi harus konsekuen. Kalau kita Islam, KTP ya bisa dijalankan. Apa kewajiban muslim? Mesti dijalankan. Sama, kita punya keluarga, ya punya anak istri. Kewajiban kita apa? Cari nafkah. Nah, kalau soal dapat enggaknya urusan, yang penting kita ikhtiar dan usaha. Dan dalam rangka meninggalkan sholat ini terbagi dua ya. Yang dikategorikan kafir itu satu ya, apabila meninggalkan sholatnya karena malas, capek, malas misalnya itu ya, itu nggak dikategorikan kafir. Tapi kalau satu lagi yang meninggalkan sholat kafir ini, sholat enggak, yang sholat aja masuk surga, nah ini termasuk kafir dia, karena dia mengucap yang meremehkan tuh. Kalau tadi yang meninggalkan karena males tuh, ya hukumannya cuma kena hutang aja. Bagi jamaah yang punya hutang sholat, masih muda, kalau masih muda ini kan masih belum. Ini kan jamaah administratif, bayangkan kan udah tua-tua. Jadi yang pernah hutang dulu waktu masih muda, sekarang masih ada kesempatan di kodok sholatnya. Jangan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu untuk menambah yang wajib. Suatu contoh, sholat fardu subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi 1 rakaatnya itu dipotong 70 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau satu hari kita sholat rawatib berapa rakaat tuh? Makanya jangan seperti duha kan sholat sunnah. Di waktu duha kita sholat kodok dah. Kodonya yang banyak apa, misalnya subuh, boleh kejadian subuh. Nanti doanya doa duha. Jadi hutangnya kita yang kita tinggal sholat terbayar, dan fadilah duha kita dapat. Baca doa sholat duha. Jadi mengenai sholat,
jangan sampai ditinggal. Istri saya nanya kepada saya, kebetulan mertua saya lagi sakit. Dia bilang, ayah, sampai di mana kewajiban sholat? Mana kamu punya uang nggak? 100.000 sih. Coba tunjukin ke ibu kamu, masih kenal uang nggak? Kalau masih kenal uang, masih wajib sholat. Kecuali kalau dia kenal. Jadi yang nggak wajib sholat, satu, orang gila atau orang sedang ayan, lagi datang ayannya kumat gitu. Tapi kalau nanti dia sadar, baru wajib lagi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya, silakan seputar sholat. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup aja. Dengan ada yang tanya, nggak usah malu. Kalau kita namanya belajar ya. Siapa yang nanya? Mau nanya. Tanya apa? Langsung aja. Nanya sholat. Assalamualaikum Pak. Ya. Namanya nih, kalau sholat sunnah pakai qomat nggak? Sholat sunnah pakai qomat nggak? Gitu. Ya, misalnya kayak sholat tahajud, sholat duha, itu loh. Qomat nggak? Kalau umumnya sih sholatnya fardu, tapi kalau pakai qomat boleh. Boleh. Nggak bisa sih Pak. Assalamualaikum. Jadi kita lihat hukumnya dulu. Azan itu hukumnya apa? Qomat itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau azan itu kan pemberitahuan atau panggilan sholat. Makanya kalau azan itu suaranya kan dikeraskan tuh keluar. Tapi pas tepat waktu, jangan udah lewat misalnya 20 menit, ini nggak sunnah lagi gitu. Jadi mesti tepat waktu dikumandangkan azan itu. Karena azan itu adalah panggilan sholat. Suatu contoh nih, ada di sana orang rambutnya panjang, panggil kita begini-begini. Kita nggak kenal, ya. Kalau kita kenal, datang nggak kita? Datang nggak kalau kita kenal? Datang ya. Sekarang Allah manggil kita, tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu ya. Tapi kita pura-pura nih. Maksudnya denger tapi ini. Makanya bahaya ini. Ya, ini kan panggilan sholat, ya. Panggilan sholat. Apakah kita tidak kenal dengan Allah? Gitu. Sedangkan Allah yang menciptakan kita. Gitu. Makanya harus diperhatikan. Sebagai muslim ya harus konsekuen, ya. Kita udah punya kewajiban sholat. Tadi kan mulai balik tuh, ya. Pokoknya sampai akhir hayat, sampai napas kita di tenggorokan. Dulu Fir'aun, ya, ketika tenggelam di Laut Merah, ya, itu Nabi Musa itu dibesarkan sama Fir'aun. Dia tahu tentang Fir'aun ini, bawa ajaran. Bahkan Fir'aun itu dia apal Taurat, apal ya Tauratnya. Tapi ketika dia nggak beriman ketika masih hidupnya, ketika dia mau tenggelam di saat mau mati itu kan di Laut Merah tuh ngap-ngapan gitu. Ya Musa, aman tu billah. Aku beriman, kata Nabi Musa. Telat, kemarin kemana aja? Gitu. Jadi kalau udah ditenggorokan, kita taubat nggak bisa, ya. Kalau udah sakratul maut datang nih pasti tenggorokan. Ya. Kalau kita mau taubat sekarang, ada satu hadis baginda Rasulullah SAW. Ya. Faiza balago arba'ina sanatan, apabila seseorang itu usia 40 tahun, ya, kebaikannya ya kurang dari, maksudnya kebaikannya, kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, itu patabawa adan-nar, Allah akan lemparkan ke neraka. Makanya koreksi diri kita, kira-kira nih banyakan baiknya apa banyakan buruknya. Nah, kita masih ada kesempatan. Makanya kalau ada seseorang atau tetangga kita meninggal, itu nasihat buat kita, karena kita akan nanti mengalami kematian seperti dia. Nah, nanti kita nasib kita di alam kubur bagaimana, ya. Kalau kita nggak punya amal, harus kita pikirkan. Nah, hadirnya kita di majlis ilmu seperti ini adalah usaha ikhtiar
jangan sampai kita nanti kena siksa Allah. Tujuannya gitu. Jangan kan gitu ya. Kita di meja makan. Doa makan apa? Adik-adik, doa makan apa? Allahumma bima Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah, barik lana kepada kami. Bima rozaktana, dengan apa-apa yang kau berikan rezeki kepada kami ya Allah. Waqina azabannar, dan bebaskan kami dari api neraka. Lagi mau makan, kenapa diingatkan nama Allah tentang neraka? Apa hubungannya? Ini karena dahsyatnya api neraka. Banyak lagi ayat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi neraka ini dahsyat. Jadi nggak bisa kalau kita sekarang ada melihat seseorang ya disiksa dengan apa besi, dipanaskan besinya, kemudian ditusuk ke perutnya, kan kita bisa bayangin ya, begitu dahsyat. Atau nikmat, itu giliran siksa ya. Kemudian kalau giliran nikmat, ada seseorang dia pakai mobilnya mobil yang paling mahal misalnya, satu, kemudian dia tinggalan di hotel berbintang 5, kan kita bisa bayangin tuh, mau makan aja pembuka ada ininya. Tapi di surga dan neraka kita nggak bisa bayangin, nggak bisa terlintas dalam dosa tadi yang siksa yang begitu pedih, di neraka lebih pedih. Makanya kita ajak anak-anak kita nasihatin, kita ingatkan agar jangan sampai anak kita terjerumus ke dalam api neraka. Jadi salah satu yang penting kita sholat kita jalankan, ibadah kita jalankan. Yang penting ikhtiar ya. Soal masuk surganya nanti belakangan ya. Yang penting kita udah jalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan pakai hatilah ya. Sebelumnya kita baca Fatihah agar kita dan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi panjang umur. Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan urusan istri dan anak-anak kita yang sedang belajar, yang belum bekerja mudah-mudahan dapat pekerjaan ya, yang belum menikah semoga mendapat pasangan biar cepat menikah, yang masih kontrak mudah-mudahan ya bisa dapat punya rumah sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tim hadroh siap ya. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi bil
wabarakatuh.